Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Isakers Ibnu Salman Center dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita dapat bersilaturahmi online lebih dekat bersama Ustadz di program Ustadz Menjawab. Program Ustadz Menjawab menjawab pertanyaan-pertanyaan populer di Ramadan. Di tengah-tengah kita sudah ada seperti biasanya narasumber kita, Ustadz Dr. Haji Abdul Matin bin Salman LCMAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik Mas Ayas. Gimana Mas Ayas, sehat? Alhamdulillah kabarnya sehat Ustadz. Ini masih puasa? Iya masih puasa Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz sudah menyempatkan Sama-sama. waktu untuk menyapa para jamaah Ibnu Salman Center. Assalamualaikum Isakhir. Ya. Begini Ustadz, ini ada pertanyaan dari pemirsa ini Ustadz, Ya, terkait dengan fenomena hijrah, apalagi di bulan Ramadan seperti ini Ustadz. Ya. Jadi seringkali kita melihat, apalagi misalnya di kalangan artis seperti itu, ada yang menyatakan sebelumnya tidak pakai hijab, kemudian menggunakan hijab dan menyatakan bahwa dia telah hijrah begitu Ustadz. Bahkan ada juga yang mungkin sebelumnya tidak berjenggot, kemudian jadi berjenggot seperti itu Ustadz. Jadi identitas hijrahnya itu jilbab sama jenggot itu. Iya Ustadz. Nah itu persoalan tentang hijrah seperti itu bagaimana Islam memandang Ustadz. Nah ini mohon pemirsa meminta pencerahan dari Ustadz. Kira-kira bagaimana pandangan Islam mengenai hijrah begitu Ustadz. Terima kasih Mas Ayas, Isakhir, rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan menjawab salah satu pertanyaan dari jamaah kita. Memang kita banyak disuguhkan berita-berita yang sebenarnya tidak sepenuhnya salah, atau yang biasa kita saksikan sebenarnya tidak sepenuhnya salah, tetapi kemudian kita menjadi seolah-olah menyempitkan makna hijrah. Jadi ketika kita melihat tayangan-tayangan di televisi, seorang artis yang awalnya tidak berhijab, Betul. menjadi berhijab, Iya, lalu Ustaz. kemudian itu disebut berhijrah. Nah seperti itu Ustadz. Lalu kemudian seorang yang cowok misalnya dulunya suka dugem, Iya Ustadz. lalu kemudian dia sekarang tidak dugem, kemudian diidentikan dengan hijrah. Dan menyatakan dia sudah hijrah begitu. Sudah hijrah. Lalu kemudian lebih-lebih misalnya diidentikan lagi ketika hijrah itu bukti dan tandanya adalah ketika dia berjenggot misalnya. Betul ya. sekali, Ustadz. Nah, demikian ini. Jadi di dalam Islam kalau kita bicara tentang hijrah itu luas sekali. Ada 31 kata yang berkaitan dengan istilah hijrah di dalam Islam, di dalam Al-Quran. Jadi hijrah secara letterlek adalah meninggalkan, ya. Tetapi bahwa makna hijrah yang kemudian disempitkan dengan identik yang tidak berjilbab menjadi berjilbab, yang tidak berjenggot menjadi berjenggot, itu adalah penyempitan dan pendangkalan dari makna dan definisi hijrah yang sesungguhnya. Yang kedua, ketika kita memaknai itu, maka itu juga bukan hanya sekedar pendangkalan makna, tetapi juga pendangkalan sisi praktis, peristiwa-peristiwa yang sesungguhnya hijrah itu dulunya dimulai. Jadi ada dua hal ini yang barangkali perlu kita cermati Mas Ayas ya. Ya, Ustadz. Yang pertama, pendangkalan makna. Kenapa? Karena makna hijrah itu bukan sekedar secara fisik, ya. Fisik boleh, maka saya katakan tadi tidak sepenuhnya salah, tetapi yang salah adalah ketika kita membatasi makna hijrah pada aspek fisik saja. Yang paling penting hijrah ketika meninggalkan adalah meninggalkan dari perbuatan manhajaro, barang siapa yang meninggalkan dari perbuatan buruk kepada perbuatan baik, dari buruk menuju ke baik. Nah itu makna daripada hijrah secara maknawi dari hati. Maka disebutkan faman kanat hijratuhu ya ila imra'atin, kepada perempuan
agar dia bisa menikahi perempuan itu, ya, atau niat hijrahnya itu ilallah wa rasulihi, ya, kepada Allah dan Rasulnya, ini juga maknawi. Nah, perkara kemudian nanti disimbolkan dengan apapun itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan maknawi ini tadi. Nah, itu hanya simbol saja, hanya bagaimana mengekspresikan daripada hijrah. Nah, yang perlu kita sampaikan adalah ketika kita berbicara tentang hijrah adalah peristiwa hijrah itu sendiri. Maknanya luar biasa besar. Hijrah itu bukan sekedar memindahkan dari perbuatan buruk kepada perbuatan yang baik, tetapi kalau kita kembali kepada asal muasal hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah, kemudian memunculkan dua istilah umat Islam, ada yang namanya muhajirin, ada yang namanya ansor. Dari Mekah ke Madinah kita lihat dari segi geografis, hijrah itu Mekah luar biasa keras. Masyarakat Mekah itu masyarakat yang keras dibanding dengan masyarakat Madinah. Kenapa? Karena tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan Madinah yang waktu itu belum bernama Madinah, namanya masih Yathrib. Nah, itu keberadaban yang ada di Madinah, toleransi yang ada di Madinah, kemudian agama yang ada di Madinah, kebudayaan yang ada di Madinah jauh lebih maju daripada di Mekah. Nah, ketika kita memaknai secara geografis dengan tingkat masyarakat yang memiliki tingkat kekerasan, watak kekerasan yang sangat tinggi dibanding dengan Madinah, maka secara geografis hijrah bisa dimaknai bahwa kita mencari tempat di mana kita akan melakukan, Rasulullah akan melakukan satu tatanan masyarakat harus dimulai dari tempat yang kondusif, dari tempat yang majmuk, dari tempat yang beragam, dari tempat yang inklusif, bukan eksklusif seperti di misalnya Mekah gitu ya. Karena itu hijrah secara peristiwa bisa dimaknai juga bahwa ketika kita hijrah itu adalah bagaimana itu menjadi momen revolusi. Bukan revolusi mental saja, bukan revolusi akhlak saja. Itu sebenarnya dua istilah yang sebenarnya bahasa Arab dengan bahasa Indonesia ya. Kemudian itu juga bermakna revolusi politik, revolusi sosial. Karena Rasulullah itu di Madinah membangun negara berdasarkan asas kemajmukan, berdasarkan asas demokrasi, berdasarkan asas toleransi. Nah, disitulah maka yang berikutnya Mas Ayas, kalau kita melihat fenomena hijrah sekarang yang sampean sebutkan tadi, Mas Ayas sebutkan tadi, bahwa hijrah itu sekarang ini justru dari tempat yang hingar-bingar, dari tempat yang terbuka kepada tempat yang tertutup. Kalau kita melihat peristiwa dari Mekah yang tertutup, ya, yang eksklusif, seharusnya pindah ke Madinah itu adalah tempat yang betul-betul inklusif, menerima segala perbedaan, menerima segala varian agama dan keyakinan. Di situ ada ahlul kitab, ada Yahudi, ada Majusi, ada macam semua. Ya, nah ini sebenarnya yang kita maknai tadi. Justru sekarang banyak orang yang mengatakan saya telah berhijrah, tetapi kemudian jadi eksklusif. Jadi kayak kita terbalik. Harusnya hijrah itu dari Mekah ke Madinah, kita jadi dari Madinah ke Mekah. Hijrah saja, bahwa kita meninggalkan hal yang buruk, bukan berarti kemudian kita menutup diri. Menjadi masyarakat yang eksklusif, masyarakat yang tertutup, masyarakat dengan komunitas tertentu. Nah jadi hijrah dalam artian itu ada 31 kurang lebih di dalam Al-Quran disebutkan istilah hijrah dengan derivasi maknanya itu. Coba kita ambil salah satu contoh di dalam ayat Al-Quran. Falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili, orang-orang yang berhijrah lalu kemudian dimusuhi oleh komunitasnya, diperangi oleh masyarakat di sekitarnya,
Maka orang-orang yang seperti inilah yang sesungguhnya dalam peristiwa itu disebut dengan hijrah. Ya. Tetapi apakah salah Ustadz ketika kita memaknai hijrah itu tidak sepenuhnya salah. Tetapi yang saya katakan, kita membatasi makna hijrah hanya pada itu menjadi masalah. Ya, hanya membatasi makna hijrah itu diidentikan dengan perubahan penampilan. Nah, ini menjadi masalah. Ketika kita sudah seperti ini, maka karena apa masalah? Karena yang demikian ini seolah-olah mengaburkan dan menutupi makna hijrah dan hakikat hijrah yang sesungguhnya. Ya, kalau kita membandingkan antara hijrah dengan penampilan tadi dengan hijrah yang sesungguhnya kan jauh sekali. Yang sesungguhnya adalah mereka-mereka yang berjuang di jalan Allah, dimusuhi oleh komunitas masyarakatnya, nggak ada yang membantu, nggak ada yang membela, nggak ada yang menolong, tapi dia tetap kekeh di dalam pendiriannya, menegakkan syariatnya, mendirikan agamanya, gitu kan? Ya. Maka waqatalu waqutilu, karena begitu luar biasa penderitaannya, dimusuhi, kadang-kadang dia juga harus memusuhi orang-orang yang bukan memusuhi, tetapi harus memerangi orang-orang yang menzalimi dirinya. Maka kata Allah, la ukaffiranna anhum sayiatihim. Nah, hijrah yang demikian inilah yang akan mendapatkan ridho dan mendapatkan ampunan Allah. Tapi kalau masih sekedar penampilannya saja yang berubah, ya tidak, saya katakan tidak salah. Tetapi jangan dibatasi hijrah hanya seperti itu. Yang paling penting adalah bagaimana di dalam diri kita, penampilan luarnya dirubah, penampilan dalamnya jangan lupa. Gitu ya? Lah, juga diantaranya bukan hanya penampilan dalam dan luar saja, tetapi juga bagaimana hijrah itu kalau dilihat tadi, waqatalu waqutilu, memberikan efek dan manfaat personal dan sosial. Artinya keberadaannya, kepindahannya, hijrahnya itu harus berdampak baik secara personal tadi, penampilan luar, penampilan dalam, juga harus memiliki penampilan efek sosial. Nah, ini selalu kita sampaikan, efek sosial itu apa? Efek sosial adalah memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Dari yang mulanya hartanya untuk dirinya sendiri, dia sumbangkan untuk fakir miskin, untuk yatim piatu. Maka innallaha ashtara 'alal mu'minina. Allah membeli, Allah berniaga dengan orang-orang yang mukmin. Ya. Kepada apa? Hartanya, jiwanya, inilah hijrah yang sesungguhnya. Jadi bukan penampilan saja berhenti di situ, tetapi juga harus ada efek sosial. Nah, efek sosial ini yang hartanya awalnya untuk, mohon maaf kalau misalnya kita sering mendengar itu hanya untuk mempercantik diri, ya, mempercantik penampilan. Lah, sekarang hartanya bukan untuk itu, tetapi hartanya, kekayaannya, profesinya itu untuk apa? Kepentingan masyarakat, khususnya yang membutuhkan. Nah, itulah hijrah yang disebut dalam Al-Qur'an sebagai yang memberikan qatalu wa qutilu, memberikan apa? La ukaffiranna anhum sayiatihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar thawaban min indillah, yang akan mendapatkan pahala dari Allah. Masya Allah. Iya. Jadi begitu teman-teman pemirsa Isakers. Jadi seringkali hijrah itu dipahami hanya sebatas perubahan tampilan saja. Iya. Setelah dijelaskan panjang lebar oleh Ustadz, ternyata hijrah itu tidak hanya sebatas fisik saja. Betul. Kita harus merubah apa yang ada di dalam diri, dan juga bahkan harus mempunyai pengaruh terhadap dampak sosial, begitu. Betul, ya Ustadz? betul. Tapi Ustadz, kalau misalkan seringkali kita melihat orang yang sudah menyatakan hijrah, kemudian
mungkin karena lingkungannya yang mungkin belum berhijrah, terus akhirnya kembali lagi seperti itu gimana? Itu tidak konsisten begitu, itu mempermainkan agama. Gitu ya, atau setidaknya dia sudah berusaha untuk hijrah, dia sudah berusaha untuk kembali kepada syariat dan aturan Allah, hanya mungkin dia masih labil. Ya boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Orang mengatakan mempermainkan agama, orang mengatakan bahwa imannya belum kuat, ya memang faktanya begitu. Nah, kalau sudah yakin, sudah imannya kuat, apapun yang ada di sekitarnya seperti Rasulullah, seperti pejuang seorang sahabat Rasulullah namanya Sumayyah, bahkan anaknya, suaminya disiksa di hadapannya, seperti Bilal dan seterusnya. Dan kita masih jauh dari mereka itu, tetapi bahwa orang-orang yang seperti Mas Ayas tadi sebutkan, ya saya pikir bukan mempermainkan ya, tetapi memang belum masih jauh lah dikatakan sebagai orang yang hijrah. Terburu-buru kita memberikan stigma, stereotip untuk orang tadi seperti itu tadi dengan hijrah. Kayak ada seorang artis yang berhijab, lalu kemudian 1 hari berikutnya atau 1 bulan berikutnya dia nggak kuat karena ada tawaran pekerjaan, karena pekerjaan di cancel dan seterusnya, dan dia kembali lagi kepada ininya. Artinya bahwa dia mungkin saja salah memahami dan salah mengaplikasikan konteks hijrah di dalam dirinya. Dan yang paling berbahaya ketika seseorang dengan follower yang jutaan, yang ribuan, itu akan menjadi dampak justru malah negatif. Gitu Mas Ayas. Nah, begitu Isakers. Jadi semoga dari penjelasan Ustadz tadi kita termasuk orang-orang yang bisa berhijrah tidak hanya secara fisik tetapi juga dari dalam dan memiliki dampak pengaruh yang baik terhadap masyarakat. Begitu. Nah, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Sama-sama Mas Ayas. Semoga Ustadz selalu dalam keadaan sehat. Amin, amin, amin. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah, para pemirsa Isakers yang sudah menyaksikan. Sebelum kami tutup, kami menerima donasi untuk pembangunan rumah tahfidz yang tertera di bawah ini. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Kita akan kembali di sesi selanjutnya tentu dan juga bersama Ustadz di program Ustadz Menjawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.